Oke teman-teman, konten kali ini saya tidak melalui proses editing yang cukup panjang, dikarenakan ada request dari penonton dan di komunitas channel saya di Alocare tentang cara menaikkan subscriber dan jam tayang. Kali ini saya ingin bercerita saja ya, tapi cerita saya bukan sekedar cerita. Ini ya maksudnya agak santai, saya menyampaikannya dengan santai seperti mengobrol aja sama teman-temannya. Tapi ini suatu konsep yang saya dapatkan dari riset yang sudah saya pakai. Risetnya sudah saya pakai cukup lama. Risetnya saya uji coba dan saya buatkan, saya bentuk dalam sebuah konsep. Kali ini saya akan memakai ini ya, suatu teks seperti ini untuk menjabarkan konsepnya, yaitu cara menaikkan subscriber dan jam tayang. Ini yang banyak orang mengharapkan untuk memiliki subscriber yang banyak, jam tayangnya juga tinggi atau jam tayangnya juga panjang gitu ya. Kalau subscriber kan mintanya kan dari YouTube 1000 ya. Kalau jam tayangnya 4000 jam tayang. Ini saya lihatkan dari yang di sini ya, dari sub for sub. Metode ini banyak dipakai oleh YouTuber dan konten kreator pada waktu permulaan mereka membuat channel. Mereka masuk ke general komunitas atau komunitas umum dengan cara saling mensubscribe ya. Ini tindakan seperti ini hampir dilakukan setiap hari untuk melakukan sub for sub. Ini riset yang saya dapatkan, maksimal itu mereka mendapatkan antara 800 subscriber ya. Ini mentok di situ teman-teman. Kebanyakan mentok di angka 800 sampai 900. Masih kurangnya, padahal masih kurang sekitar 100-200 subscriber lagi untuk mencapai 1000. Nanti setaknya di sini atau mentok, titik puncaknya hanya bisa sampai 800-an sampai 900 subscriber. Kemudian kita harus mencari metode lain selain ini untuk meningkatkan subscribernya ya. Saya riset lagi, ada yang menggunakan optimasi organik. Optimasi organik itu yaitu optimasi yang dibuat secara alami ya, alamiah gitu. Dia harus bisa membangun channel di YouTube. Channelnya memang harus benar-benar kuat. Maksudnya ya, ketika penonton melihat channel itu, eh, deskripsi dari channelnya itu kuat gitu. Kemudian kredibilitas dari channelnya itu kuat. Ini channel tentang apa ya gitu, itu sudah pasti gitu loh. Misalnya yang saya lihat di situ yang banyak subscriber dan viewernya itu channel tentang bagaimana menjadi seorang konten creator, bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula. Mereka bisa mendapatkan viewer dan subscriber yang cukup banyak ya, karena memang pada basicnya atau pada dasarnya itu YouTube itu memotivasi orang untuk menjadi seorang konten creator. Basicnya di situ teman-teman. Atau pada dasarnya itu YouTube menginginkan orang-orang menjadi YouTuber. Apa tujuan dari situ? Supaya YouTube itu banyak yang memakai sebetulnya. Ketika kita menjadi seorang yang bisa membuat konten, otomatis kan mereka menguploadnya ke YouTube. Jadi akhirnya semuanya masuk ke sini, ke YouTube. Jadi ini market dari YouTube itu memang orang secara tidak langsung dibuat untuk menjadi seorang YouTuber, konten kreator seperti itu teman-teman. Saya cek dulu. Saya cek udah masuk belum audio saya sama visualnya. Takutnya saya ngomong tapi nggak terrecord. Oke, saya lanjutkan ya.
ya kredibilitas channel itu ya branding dari channel itu. Branding channelnya jadi lebih jelas, lebih terlihat tujuan channelnya apa. Maka ketika channelnya sudah jelas, kredibilitasnya jelas, layanan channelnya jelas, maka channel itu bisa memberi servis atau layanan kepada penonton. Ini lebih spesifik ya jadinya. Penontonnya siapa? Yaitu ya tadi YouTuber dan konten kreator. Itu minat yang paling tinggi. Kalau kita bisa meriset atau kita melakukan uji coba minat yang paling tinggi itu minatnya apa, yaitu minat menjadi seorang konten kreator dan YouTuber. Maka servis kepada penontonnya apa? Skill, keterampilan bagaimana mengedit visual dan audio. Kebanyakan memberi skill dan edukasi, mengedukasi penggunaan aplikasi editing audio visual, misalnya penggunaan KineMaster dan aplikasi yang lain. Inspirasi, yaitu dengan memberi inspirasi pada mereka kalau bisa sukses di YouTube, maka mereka mendapatkan uang atau pendapatannya dan ada hiburan dan lain-lain. Ini tentang kredibilitas channel, branding channel. Itu yang digunakan optimasi organik. Jadi teman-teman silahkan mau memakai metode seperti apa. Kemudian ini tidak cukup, kalah penting komunitas yang spesifik disesuaikan dengan kategori channel. Ini tentang komunitas yang spesifik. Sebetulnya komunitas yang spesifik itu contohnya ini ya. Ini Simple YouTube. Simple YouTube ini komunitasnya sudah terorganisir, ada yang menjadi seorang konten kreatornya ada sendiri, ada yang menjadi bagian admin. Jadi mereka organisasi di komunitas ini sudah jelas untuk pembagian tugasnya. Kalau yang bagian admin, mereka akan seperti ini, akan muncul angka nomor seperti ini. Mereka mengelola database dari nomor handphone di sini. Ini nanti diklik kanan gini, inspect. Ketika diinspek, maka akan muncul nomor-nomor dari anggota ini ya. Tugas dari admin di sini, organisasi yang di sini Simple YouTube ini, dia akan menyimpan atau mengambil nomor handphone dari di sini ada, sebentar ya. Mereka akan mengambil nomor-nomor handphone ini untuk dijadikan di grup yang lain. Jadi mereka kelola benar-benar mengelola database di ini nomor HP ini akan di copy dan dikelola di Excel. Kemudian setelah dikelola di Excel, ini bisa di copy gini ya teman-teman. Maka mereka akan menggunakan database nomor ini sebaik-baiknya untuk membuat suatu komunitas yang spesifik. Nanti goalnya ya di sini, mempunyai komunitas yang spesifik. Jadi ketika punya komunitas yang spesifik, maka target penontonnya itu mereka akan kelola dengan baik untuk bisa berlangganan di konten YouTube-nya. Konten YouTube-nya ini ada ini teman-teman. Jadi ini itu konten YouTube-nya itu supaya terpusat di Simple YouTube ini. Jadi ini nanti ada bagian yang membuat kontennya. Maka mereka yang ada di grup ini akan menonton di satu pusat. Sebentar ya teman-teman, ini rekodnya habis. Saya buat lagi. Jadi mereka akan terpusat dalam satu channel. Jadi mereka nanti punya tim gitu teman-teman.
timnya udah terorganisir dengan baik. Otomatis ketika sudah punya tim, sudah dikelola target penontonnya dan berlangganan di konten atau channel mereka, otomatis subscriber dan jam tayangnya akan naik. Ini yang sangat bagus itu di sini teman-teman, penggunaan sebuah komunitas yang spesifik. Jadi saya memang punya tim juga teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut gabung, masuk saja ke Alukek TV. Teman-teman masuk ke tentang Alukek TV itu seperti apa. Kalau teman-teman mengambil komitmen kecil, teman-teman masuk ke grup Telegram Alukek. Di Telegram aja cukup di sini. Tetapi kalau teman-teman punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan channel YouTube, teman-teman masuk yang ini, Alukek Proaktif. Ini masuk ke grup WhatsApp. Jadi di sini nanti saya juga akan memberikan tentang bagaimana cara supaya subscribernya cepat naik dan jam tayangnya juga cepat naik. Nanti teman-teman klik di sini maka akan tersambung ke tautan grup WA. Kalau teman-teman sudah mau berkomitmen yang lebih yakin, lebih kuat. Kalau komitmen teman-teman lebih kuat, masuk yang ke sini ya. Tapi kalau teman-teman pengen melakukan riset, melihat bagaimana sistemnya Alukek itu, masuk ke sini. Ini juga ada tautan yang berkaitan dengan Alukek. Teman-teman juga bisa mengklik di sini. Nanti kita akan kelola di Alukek Proaktif ini bagaimana lebih cepat lagi untuk menaikkan subscriber dan jam tayangnya. Saya lanjut lagi ya teman-teman. Jadi untuk example-nya tadi udah jelas ya, udah saya kasih tahu tentang grup Simple YouTube. Layanannya yaitu untuk memberi edukasi keterampilan bagaimana menjadi seorang YouTuber dan konten creator. Kalau grup desain ya bagaimana mengedukasi penonton itu untuk bisa melakukan keterampilan di bidang desain. Jadi sudah terkelompok sendiri-sendiri komunitas itu ya teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke general komunitas itu lebih lama teman-teman. Jadi tahapannya itu memang pertama sub 800-an sekitar itu subscribernya. Optimasi organik, teman-teman secara individu pribadi pengen membangun channelnya tanpa sebuah tim. Kalau teman-teman yang ketiga ini membangun komunitas, berarti teman-teman masuk ke dalam tim yang solid, aktif dan proaktif. Jadi teman-teman harus punya komitmen mau seperti apa, mau bekerjanya seperti apa, metodenya mau seperti apa, mau seperti general komunitas, apakah mau kerja individual, optimasi organik, atau melalui tim atau membangun komunitas. Kalau saran saya mending teman-teman masuk ini, membangun komunitas yang spesifik, karena berdasarkan riset yang saya sudah lakukan, yang lebih cepat untuk menaikkan subscriber dan jam tayang itu masuk ke sini, komunitas yang spesifik. Jadi teman-teman gabung aja di sini, Alukek Proaktif ya. Kalau sudah memiliki komitmen yang kuat untuk membuat konten di YouTube. Oke, itu kesimpulannya. Kemudian ini secara teknikal. Kalau tadi kan secara konsep, ini secara teknikal di sini teman-teman. Kalau secara teknikal itu kita masuk ke grup yang tadi yang sudah saya sarankan itu, masuk ke Alukek Proaktif. Di sini kita membangun solid, aktif dan proaktif. Diusahakan itu kalau kita sudah masuk grup ini, kita kalau ada informasi, ada instruksi ya aktif gitu ya. Member-membernya kita optimalkan kemampuannya bagaimana mendapatkan subscribernya, keterampilan bagaimana menaikkan subscribernya. Kita edukasi dengan membuat supaya goal targetnya kan 1000 subscriber. Kita optimalkan yaitu satu user itu 10 akun Gmail. Jadi yang dihitung oleh mesin YouTube itu sebetulnya dari akun Gmailnya, bukan dari channelnya. Contohnya mana ya? Ada sih contohnya.
YouTube kan metodenya di sini. Eh, ya, di sini ada channel-channel ini. Ini channel dari satu akunnya saya ini masih sedikit juga subscribernya. Saya barusan saja mulai soalnya di YouTube. Mulai mulai berkomitmen baru aja sih, baru 3 mingguan. Kemudian kalau ini kan kalau channel to channel itu tidak dihitung oleh YouTube, mesin YouTube-nya. Yang dihitung itu akun per akun. Jadi satu perangkat atau satu device, misalnya misalnya di device-nya laptop, maksimal berapa akun itu bisa dilacak oleh mesin YouTube. Saya udah uji coba, kalau di satu perangkat itu maksimal 10. Kalau teman-teman punya 2 perangkat, misalnya laptop dan handphone, dengan teman-teman memiliki 2 nomor handphone, itu bisa mencapai 20. Jadi saya asumsikan satu user, satu perangkat itu memiliki 10 subscriber atau 10 akun Gmail dengan satu perangkatnya. Otomatis kan jadinya satu user itu punya 10 subscriber ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengumpulkan 100 member atau 100 anggota untuk mencapai 1000 subscriber. Mudah kan teman-teman? Ini secara teknikal kita mau melakukan metode seperti itu ya teman-teman. Nih, 100 member itu bisa mencapai 1000 subscriber, asalkan syaratnya ini ada syaratnya ya. Syaratnya harus di anggota itu harus solid, aktif dan proaktif. Harus jujur juga. Harus saling mendukung ya. Ada istilah kalau kita kan orang Indonesia ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi ya kalau kita tidak jujur ya, kita yang nggak bisa bersatu, akhirnya ya nggak bagus kan. Kita harus mengingat kembali slogan kita Indonesia, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peradaban yang sangat bagus sekali kan, dari nenek moyang kita, pejuang-pejuang kita yang telah memberi teladan kepada kita untuk bersatu. Jadi kalau teman-teman ikut gabung di sini, kalau kayak proaktif, saya berharap pada teman-teman benar-benar sudah berkomitmen kuat ya di YouTube ini. Kalau belum ya jangan dulu, nanti kasihan teman-teman yang sudah ikut gabung di komunitas itu. Kalau segi teknikal 4000 jam tayang, teman-teman ambil saja musik no copyright di koleksi audio. Di sini koleksi audio, teman-teman ambil yang panjang gini, durasi panjang ini, teman-teman kumpulkan aja durasi panjangnya jadi satu konten sekitar 8 jam. Nah teman-teman putar aja musik yang teman-teman punya itu di konten teman-teman, tetapi dengan akun yang berbeda. Teman-teman kan sudah punya 10 akun dalam satu perangkat, dalam satu handphone. Teman-teman memakai akun yang beda, nyalakan itu kalau teman-teman sedang tidur atau apa, nanti kan 8 jam atau sedang aktivitas apa, semakin banyak kan semakin cepat dalam mencapai 4000 jam tayang. Apalagi nanti kalau kita sudah jadi satu grup ini, akan lebih cepat lagi, akan dibantu oleh teman-teman yang aktif di sini ya, di grup Alukeknya. Itu akan lebih cepat lagi memakai 2 akun YouTube juga. Misalnya teman-teman punya 2 perangkat laptop dan handphone, maka teman-teman bisa menggunakan akun yang berbeda untuk melihat di satu channel yang teman-teman sudah pusatkan di situ. Syaratnya harus pakai wifi dan supaya efisiensi biaya dan kuota. Kalau kita memutar durasi panjang kan, kalau pakai kuota kartu SIM kan habisnya banyak biayanya ya teman-teman. Jadi teman-teman memakai ini wifi. Mungkin cukup di situ. Ya teman-teman untuk konten kali ini.
Nanti kalau ada kurang lebihnya nanti akan saya buatkan konten di konten selanjutnya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa untuk ikut gabung di komunitas kita ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya yang telah melihat konten ini, semoga membantu teman-teman.